Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya izin bertanya. Sekarang kan para istri banyak yang mencari nafkah. Kebanyakan suami kadang-kadang mengurus anak gitu. Mohon solusinya untuk mengingatkan sebagai seorang istri supaya semangat sebagai suami mencari nafkah adalah pahala. Sekian penginten eta. Mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya yang mencari nafkah adalah suami. Cuman ada kalanya nasib keberuntungan tidak bersamanya, sehingga ada suami itu bisnis gak bisa, jualan bangkrut, nanam padi wereng gak bisa. Sehingga di saat seperti ini kadang peran seorang istri harus hadir, ada. Cuman pada dasarnya seorang laki-laki harus cari nafkah semaksimal mungkin. Kalau anda sebagai seorang laki-laki mencari nafkah maksimal, kalaupun ternyata nggak dapat duit, istri anda kelaparan, anak kelaparan, anda tidak dosa karena anda sudah bekerja dan berjuang. Karena tujuan anda adalah bekerja. Tapi yang Masya Allah ongkang-ongkang, laki-laki ongkang-ongkang, istrinya suruh kerja, alasannya baik pengajian. Ini kejadian Bu, pertanyaan suatu ketika jamaah ibu-ibu di majelis cerita, Buya saya yang suami itu soleh banget. Waduh, dengar suaminya soleh kan seneng, adem kita. Iya Buya, oh rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian. Cuman Buya tidak pernah nyari nafkah Buya. Saya setiap hari ke pasar nggak pernah dia ngasih nafkah ke saya. Akhirnya Buya ngeritik, nah dia katanya hadir pengajian. Iya Buya rajin pengajian, mungkin salah berguru. Buya, dia sering mengaji. Ngajinya di mana? Sama Buya. Wah ini nih langsung naik pitam saya ini. Wah ini siapa hadir pengajian begini kok begitu, langsung tidak tahu orangnya, tak tunjuk semuanya itu depannya. Kok bisa ini? Memang ada model pemalas begitu tuh. Kami sifati kalah sama kerbau. Anda tahu kerbau? Ibu, kerbau tuh sepasang suami istri, ada kan? Ke sawah. Itu kalau makan itu sendiri-sendiri, nggak ada kerbau laki-laki ngomong, yang makanan buat aku, nggak ada. Tanggung jawab paling enggak cari makan sendiri deh, ngerepotin kerbau perempuan. Kalau ada laki-laki ongkang-ongkang kerbau dia. Kecuali ada udzur bisnis nggak bisa, wajar, tolong menolong itu biasa. Yang nggak boleh adalah sengaja dari awal dia ongkang-ongkang tidak mau bekerja. Wah ini bodoh dia. Kalau anda berusaha kemudian nggak nasib nggak untung, istri bangkit, tolong dia, sah kewajibanmu sebagai suami. Ada, sudah begitu ada lagi, ini jahat lagi, itu kan masih lumayan katanya sudah banget, sudah nggak kerja, suaminya, istrinya kan pegawai negeri, itu kalau sudah awal bulan, gajian itu awal bulan akhir bulan Bu? Awal bulan ya, awal bulan yakin? Nah, ini bukan pegawai negeri sebenarnya, awal bulan. Jadi kalau awal bulan selalu ditunggu sama istri suaminya, mana? Ajib, waduh, ini lebih dari kerbau nih, laki-laki dungu dia itu. Betul, bukan begitu cari laki-laki. Harus direndahkan laki-laki semacam itu. Kalau memang anda tidak bisa, minta maaf, kayak jangan pakai begitu akhlaknya. Ini laki-laki saya marahi, entar lagi ibu-ibu, entar lagi. Anda khawatir, saya adil kok. Saya betul, laki-laki itu tidak terhormat, benar sungguh. Anda bekerja, kalau anda sudah bekerja keras, kalaupun tidak dapat duit, anda tidak dosa biarpun istri anda kelaparan. Kenapa? Anda sudah berjuang. Tapi mungkin ada udzur, saya sakit dan sebagainya. Oh ini babnya beda. Kalau sakit dan ini nggak mampu dan sebagainya, peran istri. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi Bu bertanya, ya Rasulullah, saya punya suami itu nggak punya apa-apa, ibaratnya kerja bangkrutan deh. Dia ngeluh ke Nabi. Nabi memberikan solusi. Terus kamu makannya gimana Bu selama ini? Ya Alhamdulillah saya masih bisa punya peninggalan kurma, masih saya bisa lah kerja meninggalkan kurma sehingga masih bisa makan untuk saya dan anak saya. Oh gini Bu, ada solusi. Solusinya pilihan pertama adalah kau minta cerai. Jadi kalau suami tidak beri nafkah, istri boleh minta cerai dan tidak dosa.
Karena urusan nafkah kan nggak bisa ditunda, nggak ada yang, makanya minggu depan aja yang, ada nggak itu? Nggak ada. Coba. Cuman yang diajak bicara Nabi itu orang cerdas, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh langsung denger, oh boleh cerai ya, nih, boleh cerai ya. Langsung perempuan rendah, perempuan bodoh langsung mikir, ngomong itu langsung pilihan ini. Oh boleh cerai, langsung mikir, boleh cerai. Untung yang di hadapan Nabi bukan orang bodoh, cerdas. Ya Rasulullah, ada pilihan lain? Cari. Karena perpisahan bukan sesuatu yang baik. Pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupi. Seperti yang sudah kau lakukan, dan di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami, dan pahala silaturahmi. Lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak akan milih yang pertama. Aku pilih yang kedua biar aku yang mencukupi, tapi aku dapat pahala double. Kata Rasulullah, benar pilihanmu. Lalu wanita cerdas, coba dengar cerita ini, wanita bebel tadi langsung ngomong, ini minta cerai, nggak dikasih nafkah, cerai. Memang perlu cerdas belajar itu. Loh, cinta itu kita membayar kalau perlu. Kan aku mencintai suamiku bukan karena harta. Di saat suamiku tidak mampu karena punya masalah, ya aku bangkit, nggak ada masalah. Masa gara-gara gak punya duit langsung saya buang? Loh, apa ini hidup kok begitu? Bukan cinta uang, itu cinta abang, cinta uang namanya. Hilang uang abang ditendang. Kemudian ada catatan ibu yang solehah, wanita karir itu boleh, wanita bekerja itu boleh dengan catatan. Yang pertama izin suami. Yang kedua, tapi izinnya izin yang benar, Bu. Tak sambut lagi, ada yang nambah. Nah, izin yang benar, ada izin yang nggak benar. Izin yang benar gini, abang, mohon maaf bang, abang kan saat ini subhanallah sudah berusaha maksimal, tapi gagal. Abang, boleh nggak saya bantu kerja abang? Itu ngomongnya benar. Kalau suami berpikir nggak apa-apa yang, tapi kamu nggak capek, indah, nggak apa-apa bang. Izinnya benar, ada izinnya begini, bang. Setiap hari listrik nggak bisa bayar, uang sekolah nggak bisa bayar, ini mana, ini nggak cukup terus, sampai kapan begini ini? Ya, saya boleh kerja enggak? Ya, nggak bisa ngelarang. Ya, gitulah. Minta izinnya caranya serem begitu. Makanya Buya paham omongan ini, minta izinnya harus hati-hati loh. Minta izinnya pun, saya diizinin suami saya. Ntar dulu izin ente gimana? Izinnya nyebut ngutangnya, abang nggak pernah ngasih ini minta izin bang. Ya gitu. Izinnya yang sopan, yang santun. Bahkan sering minta maaf, abang nggak apa-apa bang, ya betul, pagi-pagi berangkat, abang maafin bang. Allah indah, suaminya tahu diri, sayang maafin aku, seharusnya kau tidak harus seperti itu sayang. Bukan ketemu yang ungkang-ungkang tadi. Naudzubillah. Makanya kalau milih jodoh yang benar, jangan dari tong sampah. Baik, kemudian syarat yang kedua adalah, saya pengen indah semuanya. Mungkin hari ini Anda adalah mungkin punya masalah-masalah. Hari ini selesaikan. Yang tadi suka ongkang-ongkang enggak lagi. Dan tidak usah marah-marah sama suami yang ongkang-ongkang. Jangan selalu pulang-pulang dilabrak suamimu yang ongkang-ongkang. Beliau ongkang-ongkang sampai hari ini. Ini selesai sembuh dia. Sudah dengar omongan saya insyaallah. Amin. Awas jangan dituntut ya. Ibu ini kata Buya tuh ongkang-ongkang. Malah jadi musuhan omongan saya ini. Saya ingin dia akan sadar besok kerja dia, sudah. Jangan ribut lagi Anda. Jadi yang kedua adalah kerjaannya halal. Yang ketiga terhormat sesuai dengan kehormatan seorang wanita. Yang keempat tidak meninggalkan tugas yang lebih besar. Ya misalnya termasuk urusan anak dan sebagainya. Kalau di cover sama suami ya tukar-menukar kan tidak ada masalah. Ya tidak usah masih suami masih lumayan, suami mau memandikan ya kan alhamdulillah tukeran, istri kerja suami mandikan boleh saja gak ada masalah. Yang kelima adalah yang paling penting, hei wanita karir, perempuan yang kerja, justru syarat yang kelima saya letakkan paling belakang, seperti Nabi meletakkan cara memilih pasangan, agama paling belakang tapi dibalik. Fadbar bidadi dini taribat di atas. Yang kelima adalah tidak boleh menjadi sombong. Disinilah awal kehancuran kesombongan, sehingga banyak wanita yang sudah mulai punya karir gampang bercerai. Kalau punya masalah dengan suaminya, cerai saja saya, tinggalin saya bisa kok mandiri. Lihat, banyak akhirnya janda-janda itu cenderung dia punya kekayaan,
Atau di saat punya kekayaan mudah menjanda. Hati-hati. Anda jadi wanita karir, jangan dibodohi dengan harta Anda. Akhirnya dikit-dikit minta cerai. Dikit-dikit minta cerai. Padahal waktu gak punya duit, marah sedikit, selesai, besok hamil positif. Gitu selesai. Mesra lagi. Ini gara-gara punya duit mulai ngajukan mahkamah, bayar. Apalagi. Jadi justru yang kelima ini syarat Anda semakin tawadhu. Anda memberikan uang, abang nggak apa-apa bang, Allah indahnya. Suami Anda memeluk Anda, maafin saya nggak apa-apa sayang. Aduh indahnya, biarpun keluar dari seorang istri, tapi kesombongan menjadikan tidak indah. Petentang ngatur, bukan imam lagi suaminya. Sehingga sudah mulai kalau ngomong sudah ke atas, abang sana, ini ambil galon, telat. Aduh, seremnya. Ya Allah, dari tong sampah tadi. Perempuan solehah semuanya insya Allah ya. Jadi wanita karir semacam itu ibu, kalau Anda terpaksa harus kerja, nikmati itu. Pun hasilnya untuk orang yang Anda cintai, suami tercinta. Nggak usah kerja lagi. Urusi anak, selesaikan bersama. Seorang suami harus tahu ngurusi anak. Tidak ada masalah mandikan anak, jangan gengsi. Nyapu di rumah jangan gengsi, saya biasa. Nabi Muhammad nyapu di rumahnya. Ini ada nggak tahu gaya pamali, nggak tahu pendidikan dari mana. Anda bikin sambal gak ada masalah, membersihkan gak ada apa, dapur gak ada masalah. Jangan gengsi. Ada suami ongkang-ongkang gak pernah nyapu dan sebagainya. Masya Allah, istri yang perutnya gede, hamil 9 bulan, gendong anak barusan lahir yang gede belum beres. Aduh, suaminya depan televisi. Nasib buruk itu. Makanya kalau milih jodoh itu yang benar, jangan asal. Jadi tolonglah para suami, Anda baik semua setelah ini. Kalau seandainya ada yang paling jelek kami sebutkan, percaya Anda insyaf, Allah beri kebahagiaan esok hari. Memang kadang-kadang berobat itu harus begitu, sontek, operasi, ini. Tapi tujuan kami adalah satu, indah sampai di rumah, bahagia sampai di rumah. Ada seorang ibu satu berkata, "Buya, sebetulnya ngurus anak itu tugas siapa sih?" "Ibu gimana?" "Saya mandikan saya, ini urusan saya, ini saya." Ini bukan masalah itunya, kayaknya lagi tidak enak hati. Saya tanya, "Ibu, itu anaknya siapa bu?" "Anak saya." "Sudah anaknya ibu, kenapa bu pusing?" Lagi marah aja dia. Makanya saya paham dengan bahasa perempuan kok. Saya ngerti perempuan itu bahasanya, ibu pak, perempuan itu orangnya lembut, maka bahasanya kadang-kadang ada tambahannya sedikit. Maka jangan gampang terpancing ya. Biasanya diajak ke main kemana gitu bu, setiap liburan diajak main. Ini pas 3 kali liburan itu gak diajak main, nggak pernah diajak kemana-mana sama sekali, dalam sama sekali. Padahal hanya beberapa kali itu biasa. Maksudnya apa? Begitu rindunya dengan dirimu. Sama kalau ada perempuan ngomong, cerai saja saya. Jangan percaya pak, itu sebetulnya Anda harus cerdas. Kalimatnya cerai saya, maksudnya apa? Bang yuk berubah bang, itu maknanya. Cuman kadang suaminya bodoh, ya aku cerai, ya goblok laki-lakinya. Wong perempuan itu yang orangnya lembut, jadi ngomong cerai itu bukan minta cerai pak, maksudnya ayo berubah, jangan gini terus bang. Kayaknya harus belajar kamus khusus untuk wanita. Harus punya kamus khusus tentang wanita, bahasa wanita itu jangan ditelan mentah-mentah. Dia merayu sebetulnya, minta cerai itu bukan cerai sungguhnya. Ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.